Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz Ali Murtado dari Departemen Teknik Geofisika dengan NRP 5017241079 dari kelas A Komputasi Geofisika. Oke, di sini saya akan menunjukkan cara penggunaan Python untuk membuat pemrograman statistik, di mana kita akan menghitung nilai mean, dasar stratifikasi dari data rock density atau artinya kepadatan batu, dan juga seismic velocity atau kecepatan gelombang seismik. Oke, di sini kita akan menggunakan beberapa library dari Python. Ada seperti NumPy, Math, dan lain-lain untuk membantu dalam membuat program ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak penjelasan ini. Oke. Di sini ada tab Jupyter, yang dimana tab Jupyter ini adalah salah satu platform dari Python sendiri, dan kita akan membuat dataset terlebih dahulu, dimana kita akan menggunakan library Pandas, yang dimana library ini sudah sangat sering digunakan untuk data analitik atau analisis data. Oke. Pertama, di sini kita akan membuat dataset terlebih dahulu. Kita akan membuat judul dataset. Oke. Setelah itu kita masukkan library kita, yaitu NumPy, import NumPy as np, dan juga import math. Oke, setelah itu kita masukkan data kita yang akan kita gunakan, yaitu Petropy, sama dengan yang pertama adalah data dari rock density. Kita kasih ketik untuk membuat input baru, yaitu kita masukkan data 2.2,6, setelah itu 2,65, setelah itu 2,70 hingga 2,80 ya, 75. Oke, jika sudah, kita masukkan juga data dari seismic velocity hingga menghasilkan. Kita masukkan juga input akhir, yaitu petro underscore df sama dengan pd data frame, dan kita tidak lupa untuk print hasil dari petro df ini untuk memberikan hasil dari tabel kedua data tersebut. Oke. Ada yang salah, sepertinya di tutup kurung ya. Oke, jika sudah, akan muncul data tersebut seperti ini, yaitu dimana rock density sebesar 2,6 atau yang ini, data ini, dan juga seismic velocity data yang ini. Oke. Selanjutnya kita akan ibaratkan rock density ini adalah F dan juga seismic velocity ini adalah V, ada Y. Oke. Dan ini X dan juga Y. Setelah itu kita akan memasukkan menghitung array untuk mendapatkan hasil dari sum masing-masing data. Oke, yang pertama kita masukkan import NumPy snp. Setelah itu kita masukkan data X, yang dimana X ini ada np.array. Kita masukkan data yang di atas ini, petrodf.pd, tapi kita ganti menggunakan rock density. Oke, seperti ini. Jangan lupa diberi petik untuk memberikan simbol.
Oke, setelah kita masukkan juga yang Y, yaitu yang bagian seismic velocity. Petrol di F, kita ketik atas seismic velocity. Oke, sudah, kita masukkan rumus determinan yaitu n underscore data sama dengan ln x. Rumus ini kita akan sering gunakan untuk untuk menjalankan program seterusnya di bawah. Oke, kita buat judul dulu yaitu determine number data. Oke, ya, jadi kita masukkan rumus tadi yaitu n data sama dengan ln x. Oke, x nya kapital karena data di atas juga x nya menggunakan x kapital. Setelah selesai, kita masukkan persamaan sum di bawah ini untuk menentukan hasil dari tiap sum x, x kuadrat, y dan juga y kuadrat. Jadi kita mendapatkan 4 nilai sum di sini. Oke. Jika sudah, kita akumulasikan sums rumus di atas ini menjadi, kita masukkan data-datanya. Oke. Dan juga kita menggunakan program while loop. Oke, kita masukkan fungsi while n kurang dari n underscore data. Oke, jika sudah, kita masukkan x. Kita menggunakan x kecil karena x besar kita gunakan setelah ini. Kita masukkan n atau jumlah atau datanya, dan kita juga masukkan yang bagian y, itu sama. Oke, jika sudah, kita akan mendapatkan persamaan sum yang berbeda, yaitu sum x sama dengan x, sama x kuadrat sama dengan x kuadrat, dan sum y sama dengan y, dan juga sum y kuadrat sama dengan y kuadrat. Oke. Setelah itu kita mendapatkan nilai dari n plus sama dengan 1. Oke, jika sudah, kita coba cek menggunakan print apakah program di atas dapat berjalan. Kita beri judul check accumulate sums karena kita akan mencari sums di sini, yaitu menggunakan print f underscore sum of x titik 2 sum underscore x titik 2 titik 2f. Untuk mendapatkan nilai dari sum x nya, kita menggunakan rumus seperti ini atau print program seperti ini. Kita membuat print yang sama untuk x kuadrat, y dan juga y kuadrat, dan juga akan menghasilkan seperti berikut. Setelah kita udah membuat print, kita coba jalankan program tersebut. Oke, di sini ada sedikit error. Seismic velocity. Oh, ini kurang satu. Oke, berikut adalah hasil dari tiap sum dari x kuadrat, y dan juga y kuadrat. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita akan
melakukan untuk pengerjaan nomor 1, yaitu mencari nilai dari mean, rock density, dan juga standar deviasi dari rock density. Oke. Yang pertama kita buat judul untuk membuat patokan mean and standard deviasi atau deviasi. Oke. Jika sudah, kita menggunakan library math di sini, yaitu import math. Setelah itu x bar sama dengan sum x, sum underscore x, karena ini x underscore bar, jadi kita bukan sum underscore x per n. Oke. Jika sudah, kita masukkan standard deviation. STD ini atau standard deviation mempunyai rumus, yaitu math.sqrt buka kurung n kali sum underscore x kuadrat min sum underscore x kuadrat per n kali n min 1, atau yang biasa dituliskan seperti ini. Dan juga y nya juga kita tuliskan karena kita akan mencari kedua nilai dari x dan juga y. Untuk rumusnya sama, hanya beda di bagian x dan juga y. Di sini x, di sini y. Oke. Selanjutnya kita buat output. Jika sudah rumusnya sudah jadi, kita buat output untuk memberikan hasil dari ketika kita mengeksekusi dari data yang kita telah buat. Oke. Yaitu kita menggunakan print seperti yang tadi kita sudah lakukan, sama print f, karena kita mencari nilai dari mean, yaitu value mean of rock density is. Oke. Sini kita kasih kapital. Oke. Titik 2 x underscore bar titik 2 f tutup. Habis itu kita menggunakan satuan gram per sisi. Oke, tutup kurung. Jika sudah, kita buat 4 print karena kita akan mendapatkan nilai dari mean rock density. Habis itu standar, kita akan mendapatkan standar dari rock density. Kita juga mencari nilai dari mean seismic velocity dan juga standar deviasi dari seismic velocity. Jika sudah, kita run. Oke. Hasilnya seperti ini untuk tiap mean dan juga tiap standar deviasi dengan satuan gram per sisi. Untuk rock density, karena rock density adalah kepadatan batu, dan juga seismic velocity atau kecepatan gelombang seismik menggunakan kilometer per second. Oke. Jika kita sudah mendapatkan nilai mean dan standar, kita akan menghitung mean dan standar tapi menggunakan loops atau program berulang. Oke. Di sini sama kita tulis judul terlebih dahulu untuk membedakan calculate mean and standard deviation using for loops. Oke, jika sudah, kita masukkan library kita, import numpy, smp, dan juga import math. Oke. Jika sudah, kita masukkan nilai dari RD atau nilai dari rock density, yaitu
np atau numpy.arrange itu nilainya 2.0, menggunakan nilai yang di atas 2.0 atau 2,0, 2,85, 0,05. Sudah, kita masukkan rumus tadi yang menggunakan L sama dengan len. Oke, kita masukkan RD karena di sini adalah kita menggunakan rock density. Yaitu setelah itu kita masukkan yang bagian seismic velocity. Kita masukkan data yang di atas juga seperti rock density yang tadi 5,4.7, 4,9, 5,0. Jika sudah masuk, kita samakan dengan yang di atas. When SV, karena kita menggunakan seismic velocity, SV sama dengan 0. Jika sudah, kita masukkan fungsi for x in RD. Karena kita menggunakan karena kita pertama menghitung RD, jadi kita menggunakan fungsi for x in RD seperti berikut. Setelah itu kita masukkan nilai RD def sum. Ini def sum sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan data dari RD sendiri atau rock density def sum, yaitu jika for x in RD def plus sama dengan kurung x min RD mean, untuk mencari nilai mean dan juga kita kuadrat. Oke. Justru kita buat yang RD def, kita masukkan library kita yaitu math. Oke. Def sum per n-1. Kenapa n-1? Karena rumusnya itu n-1, maksudnya dibagi jumlah nilai dikurangi 1. Oke. Setelah itu kita tutup. Karena kita udah buat yang bagian x, kita jangan lupa buat yang bagian y juga karena kita mencari kedua nilai. Setelah itu, jika sudah kita buat dari x dan juga y, kita buat outputnya sama seperti yang sebelumnya menggunakan print value mean of seismic velocity is oke. Karena tadi kita menggunakan x underscore bar dan juga STD yaitu standard deviation, sekarang kita menggunakan RD main atau ini kita akan menggunakan RD main, yaitu program loop yang akan kita jalankan. 2F, jangan lupa diberi kurung. Oke, jika sudah, kita masukkan satuannya gram presisi, kita tutup. Oke. Setelah itu kita buat semua print di sini. Jadi kita akan membuat sekitar 4 print. Oke.
dari mean, nilai mean dan juga standar deviasi dari seismic velocity, dan juga mean dan standar deviasi dari rock density. Oke, ini ada sedikit typo of seismic of rock density, karena di sini RD yaitu rock density. Oke, jadi kita coba run. Oke, ini merupakan hasil akhir dari value mean of rock density dan juga standard deviation of rock density secara loop, dan juga ini adalah nilai dari value mean of seismic velocity dan juga value standard deviation of seismic velocity menggunakan program loop. Oke. Jadi ini merupakan cara pemrograman Python menggunakan platform Jupyter di sini. Oke. Jadi ini merupakan hasil akhir dari loop, dan ini hasil awal, ini hasil sumnya, dan juga ini data kita yang kita pakai. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kurang lebih, saya mohon maaf. Terima kasih semua yang sudah menonton.